hawaltu an asifal habiba bi ba'dhi ma fahimal fuadu min athanal qur'ani fawajadtu qawli la yafi'u bi dzarratin wala bi 'ushri mi'syari atar rabbani. Kata beliau, aku berusaha untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Semua pujian aku layangkan buat Nabi. Tapi ketika aku membaca Al-Quran, aku memandang satu ayat Allah, pujian kepada Nabi Muhammad, maka aku melihat pujianku ini gak ada artinya sama sekali. Apa yang dipuji sama Allah? Wajah? Bukan. Apakah Allah memuji tampilan Nabi Muhammad yang begitu gagahnya, six packnya, sehat, bugar? Bukan itu yang dipuji sama Allah. Apakah Allah memuji wajahnya Rasulullah SAW yang bahkan kalau ngelihat Nabi Muhammad itu bakal jatuh cinta? Man khalatahu ma'rifatan ahabbah, kata ulama. Duduk sama Nabi ngelihat aja udah jatuh cinta. Apa itu yang dipuji sama Allah? Bahkan apakah yang dipuji sama Allah Subhanahu wa taala adalah matanya Nabi Muhammad yang begitu indah, atau senyumnya Nabi Muhammad yang kata Abu Hurairah yatala'la fil judur, Nabi kalau senyum mengeluarkan cahaya sampai mantul ke dinding? Bukan. Yang dipuji sama Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Akhlak yang dipuji. Makanya jangan sampai kita mengabaikan perkara akhlak. Percuma ilmu setinggi apapun. Ya. Makanya ada ungkapan ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Ini ungkapan yang menjadi pegangan santri di awal-awal mondok. Biasanya dia ngapal kitab-kitab mahfuzat tentang apalan-apalan pepatah-pepatah dalam bahasa Arab, syair-syair dalam bahasa Arab, terus ungkapan ulama, kalam-kalam mutiara. Di antaranya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Ilmu itu kan untuk mencerdaskan otak kita. Kita perlu mengasah otak kita dengan selalu belajar dan belajar. Sampai Nabi mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari lahir sampai mati. Ada riwayat lagi Nabi mengatakan walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina, maksudnya sejauh mungkin. Kapanpun itu belajar nggak mengenal waktu. Tapi ulama mengatakan ketika menjelaskan tentang ilmu ini yang lebih penting, kata ulama ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikanlah ilmumu itu garam, bukan menjadi bumbu utama. Kalau menjadi bumbu utama, garamnya dibanyakin, kagak ada yang mau nyoba. Tapi dikit doang tuh. Ilmu pun sama. Ilmu yang sedikit kalau dipolisi dengan adab yang banyak, tuh orang bakal dikatakan apa? Ini orang cerdas. Ini orang yang pintar. Ini orang yang alim. Padahal ilmunya dikit. Ya, ilmunya dikit, nggak banyak. Tapi kok bisa dikatakan cerdas? Karena akhlaknya. Tapi orang ilmunya setinggi langit. Biar dikata dia mendapatkan gelar setinggi apapun, S1 kah, S2 kah, S3 kah, bahkan dapat gelar profesor sekalipun. Namun kalau dia tidak ada akhlak, orang bakal ngeliat nih orang sampah masyarakat. Ilmunya nggak dianggap. Makanya mencerdaskan akhlak itu penting, sebagaimana kita penting mencerdaskan otak kita. Namun sayangnya orang banyak terfokuskan cuma tampilan zahir, nggak tampilan batin. Padahal Pak Al-Imamul Haddad di dalam kitab Adab Sulukul Murid, kalau kita ngelihat implementasi dari apa yang beliau sampaikan di dalam kitab tersebut tentang masalah dalam, masalah tampilan batin, itu seakan-akan beliau menyampaikan kepada kita, ketahuilah bahwasanya penyakit yang paling membinasakan buat kita bukan penyakit zahir, tapi penyakit batin. Ya, akhlak kita kalau misal digerogoti dengan penyakit, tampilan dalam itu kan akhlak. Kalau digerogotin dengan penyakit, maka ketahuilah itu penyakitnya akan ngegerogotin kita bukan hanya di dunia tapi bahkan di akhirat. Di dunia kita digerogotin dengan misal contohnya iri hati. Di dunia kita capek iri-irian. Iri itu termasuk disiplin ilmu akhlak. Tapi termasuk dalam bab muhlikat, hal-hal yang membinasakan. Jadi kalau kita mencerdaskan akhlak, masuk ke dalam ilmu akhlak, kita nggak bakal keluar dari dua hal, al-munjiyat, al-muhlikat.
Mau kitab di Ihya Ulumuddin, mau di Qabas Nurul Mubin, mau di Ajalatus Sibak dan kitab lain, ini dua hal pasti berdempetan. Al-Munjiyat dan Al-Muhlikat. Al-Munjiyat juru penyelamat, Al-Muhlikat pembinasa. Contohnya adalah akhlak yang jelek atau penyakit bagi akhlak kita, penyakit bagi tampilan batin kita, iri hati. Di dunia aja udah capek dengan iri hatinya. Dunia udah capek. Bahkan sampai gara-gara iri hati, kecerdasan otak dia terganggu. Orangnya cerdas, tapi gara-gara iri hati kita ngeliat nih orang kayak orang bodoh. Kayak orang gak ada ilmu. Udah lama-lama belajar kok kayak gini sih. Gara apa? Gara-gara akhlak yang bermasalah. Di dunia udah capek, gara-gara iri-irian, di akhirat lebih capek lagi dengan siksa. Kenapa? Karena iri hati ya betul amal. Amal bisa habis. Ini penyakit hati. Makanya ma'asyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis. Kata Nabi Muhammad, "Ma hassanallahu khalqa rajul." Tidaklah Allah memperindah, mencerdaskan tampilan seseorang secara zahir, wala khuluqah, tapi itu orang tidak memperhatikan tampilan batinnya, maka kata Nabi Muhammad, fatat'amhu an-naru abada, maka siap-siap dia akan dilahap oleh api neraka. Secara definisi, akhlak adalah sifatun lin nafsi tasduru anhal af'al al hasanah bisuhulah ma'at taba'udi anil qaba'ih. Yang namanya akhlak adalah sifat bagi jiwa kita yang mana itu muncul dari dalam. Munculnya dari dalam, itu akhlak. Dia muncul dari dalam. Ketika kita sudah memiliki akhlak di dalam diri kita, maka tasduru anhal af'al al hasanah. Amalan-amalan yang baik itu secara otomatis akan terlakukan. Diri kita itu secara otomatis akan melakukan hal-hal yang baik dengan sangat mudah kalau ada akhlak. Makanya saya bilang tadi, kalau dalamnya udah bagus, pasti dia akan memancarkan kebagusan dari zohirnya. Tapi kalau dalamnya bobrok, hatta ilmunya tinggi, yang keluar bakal bobrok. Lisannya cacian, lisannya gibah. Makanya ulama mengatakan, innama ju'ilal lisan alal fuadi dalilah. Al-lisan alal fuadi dalilah. Lidah ini kan tampilan zohir. Lidah ini sebenarnya adalah ungkapan isi hati kita. Orang mau makan, kalau tanpa ada lisan, dia mau ngomong kayak gimana? Makanya anak bayi yang belum bisa mengutarakan dengan lisan, kalau dia lapar bingung, emak-emaknya pun bingung. Ini anak nangis karena nggak nyaman, pengen digendong, lapar, atau dia ada kotoran yang di pempesnya. Nggak tahu, yang penting nangis aja. Dicek dulu, dilihat dulu, ini kenapa ini nangis? Ya, kadang udah dikasih makan masih nangis, digendong masih nangis, nggak taunya sakit. Enggaknya terkilir. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengutarakan dengan lisan. Tapi dalam hatinya dia tahu nih, gue sakit nih, gue lapar nih. Ya, begitupun masalah kita, ma'asyarul hadirin. Ulama mengatakan kalau yang keluar dari mulut kita adalah hal yang jelek, itu menunjukkan tampilan dalam kita lagi jelek. Tapi kalau yang keluar dari lisan kita adalah hal-hal yang bagus, itu menunjukkan tampilan kita bagus. Kenapa? Karena lisan itu perantara untuk mengutarakan apa isi hati. Orang yang nggak bisa ngomong, dia mengutarakannya dengan bahasa isyarat, bukan dengan lisan. Innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilah. Makanya kalau dalamnya bagus, itu secara otomatis akan bagus semua yang keluar. Dan perlu diketahui, akhlak itu bagian agama. Ya, kata Nabi, inna hadzal din khuluq. Agama ini akhlak, kata Nabi. Agama ini akhlak. Coba perihal masalah berbuat baik sama tetangga, itu kan ajaran agama. Tapi kalau kita lihat itu akhlak. Berbuat baik sama tetangga, nggak boleh ngeganggu tetangga, nggak boleh parkir sembarangan, nggak boleh ngeganggu tetangga dengan dengan ranting pohon kita yang menjalar ke rumah tetangga, daunnya sampai kotor di situ, jatuh berjatuhan. Wah, juga jangan sampai ngeganggu tetangga dengan lisan kita. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad. Dan itu bagian daripada apa? Agama. Maka Nabi ngomong, inna hadza din khuluq. Pak, kalau kita mau ngebahas masalah segi
keabsahan sholat, ini sholat pakai celana pendek itu sah. Yang penting pusar sampai lutut ketutup. Karena auratnya laki-laki ma baina surrati war rukbah. Antara pusar sampai lutut. Udah sah kalau kayak gitu. Tapi karena kita sedang menghadap Allah, perlu adanya etika, perlu adanya akhlak. Akhlak inilah yang akan menjadikan ibadah kita berkualitas. Akhlak inilah yang akan menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah. Kalau mau sah atau enggak, itu tetap sah. Ya, yang penting syarat terpenuhi, rukun terpenuhi, udah sah. Tapi kita lihat, seringkali ada muhbitul amal yang bisa menghancurkan amalan tersebut. Apa? Sesuatu yang pasti bertentangan dengan akhlak. Contoh puasa. Kata Nabi, khamsun yufattirna shaim. 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, nggak perlu diqadha tapi nggak dapat pahala. 5 hal ini semuanya akhlak. Ya, maksud akhlak di sini ya dalam disiplin ilmu akhlak. Tapi bertentangan semua dengan akhlak yang baik, dia akhlak yang buruk. Apa? Bohong, gibah, nyaci maki orang, ngeganggu orang, sumpah palsu. Itu kan semuanya dari dalam semua ini. Bohong itu dari dalam. Ya, maka kecerdasan akhlak itu penting. Nah, untuk mengasahnya, ulama mengatakan perlu 2 hal. Pertama adalah at-takhalli anis sifatil qabihah. Perlunya kita untuk membersihkan terlebih dahulu diri kita dari kebobrokan-kebobrokan, dari kotoran. Pak, ini kebetulan nggak ada gelas jadi nggak bisa ngegambarinnya. Misal nih, ini gelas dah gambarannya, ini gelas. Kita mau minum nih gelas, bukan gelasnya diminum, airnya. Kalau gelasnya tersebut adalah gelas yang kotor, ya gelas tersebut adalah gelas yang kotor, mau dituangin air zam-zam aja kagak bakal bisa diminum. Ya, mau dituangin air zam-zam nggak bakal bisa diminum. Kenapa? Gelasnya kotor, sehingga akhirnya akan tercemari. Air tersebut tercemari dengan kotoran yang ada di gelas. Kita mau makan ketupat, wadahnya wadah kotor, ya, udah berminyak lah, terus juga basi lah, ada nasi keringnya lah, kerak dan semacamnya. Itu kalau ditaruhin ketupat, itu bakal kita ngeliat, wah ini kotor. Warnanya aja bakal berubah. Yang awalnya oranye misalnya kuahnya, ini berubah bakal jadi hitam. Bukan karena semur, karena kotor. Gara-gara apa? Wadahnya kotor. Dan kalau misalnya kotor, apakah bisa dinikmatin? Gak bakal bisa. Walhamdulillah. Nih gambarannya, ini gelas. Ini ada air karena gelasnya bersih. Kalau gelasnya kotor, nggak bakal bisa dituangin air. Saya mau lihat juga, wah kotor, nggak jadi diminum pak. Kita tutup lagi. Kalau kotor, tapi karena bersih kita bisa minum. Akhlak juga sama. Kalau kita ingin mencerdaskan batin kita dengan akhlak, perlunya bersihkan dulu diri kita dari kotoran. Kalau udah bersih dari kotoran, baru tuangin dengan yang baik. Kotorannya bersihkan, tuangin dengan yang indah, baru abis itu bisa dinikmatin. Tapi kalau kotorannya masih ada, dituangin dengan yang baik, ya, walaupun lama kelamaan bisa bersih, tapi lama. Makanya di dalam disiplin ilmu akhlak itu ada 2 hal, takhalli, tahalli. Takhalli membersihkan, tahalli memperindah. Kalau udah bersih, udah bersihin dulu ya baru diindahkan. Wah kalau misalnya tempatnya udah kotor, sampah mau diindahin kayak gimana aja nggak bisa, bersihin dulu sampahnya, bersihin dulu kotorannya.